Suami tolonglah beradab. Kalau Anda punya rizki, kewajiban Anda untuk mencukupi. Jika terang Anda lemah rizki, Anda harus tetap sopan santun, harus Anda tingkatkan. Minta maaf yang serius, yang benar. Bukan karena ongkang-ongkang. Bukan memanfaatkan keadaan seorang istri. Ada seorang istri suruh kerja, dia nongkrong di belakang rumah. Nongkrong tidak karu-karuan kerjaannya. Masya Allah. Ini model laki-laki apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya hamba Allah yang sedang bekerja di luar negeri. Saya ingin bertanya tentang suami yang kalau minta belikan sesuatu suka memaksa. Sampai kadang saya merasa dimusuhi. Padahal saya cari duit buat punya rumah. Tapi suami seperti menghalangi dengan meminta ini itu, sesuatu yang saya pikir tidak terlalu dibutuhkan. Karena yang utama mau rumah dulu. Dan saya selalu kabulkan demi kami gak ribut. Dia bekerja baru 3 bulan, saya nggak pernah minta apa-apa karena berharap dia nabung juga. Tapi ternyata dalam 10 hari uang 2,9 juta habis tanpa sedikit pun saya minta. Dia kalau minta sesuatu dan saya nggak kabulkan, dia akan bilang kalau saya istri yang buruk karena mementingkan dunia, cinta uang. Padahal saya nggak seperti itu. Apakah saya berdosa Buya kalau nggak nurutin kemauan suami saya? Syukran Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seandainya saudari yang bertanya bisa langsung ketemu dengan kami akan bertanya. Anda nemukan makhluk itu dari mana? Kok ada suami macam itu? Anda dapat makhluk seperti itu dari mana? Ketemu di tong sampah, Anda ambil, ya salahnya Anda mengambil dari tong sampah. Laki-laki itu punya tanggung jawab. Suruh suaminya kerja, istrinya kerja, dia ongkang-ongkang, marah-marah, mestinya minta maaf. Bayangkan, pekerjaan pun tempat yang jauh, lalu mana kebutuhan pribadinya dia? Di samping dia adalah ngomong bodoh. Istrinya halalnya dijauhkan dari dia, terus kapan dia ketemu istrinya? Kebutuhan pribadinya lalu bagaimana? Hanya diminta duitnya saja, sementara dia kewajiban beri nafkah. Maka saya akan tanya, ketemu makhluk itu di mana? Itu kan serem itu orang. Ada laki-laki macam itu. Kalau memang Anda, wahai laki-laki, Anda tidak mampu karena Anda sakit atau apa dan sebagainya. Sah seorang istri berperan mencukupi kebutuhannya. Tapi tentunya tidak dengan cara paksa yang diceritakan tadi. Dengan sukarela seorang istri karena bentuk kasih sayang dan cinta kepada suami yang lemah. Tapi yang nggak benar adalah laki-laki ongkang-ongkang nggak mau kerja, istrinya suruh kerja. Itu laki-laki nggak benar, kalah sama kerbau. Saya ngelihat kerbau betina dengan pejantan, itu kalau jalan nggak pernah yang jantan ngomong, "Neng, yang makananmu buat aku nggak ada." Semua cari makan sendiri. Itu kerbau, paling tidak nggak ganggu istrinya. Masa Anda ini hidup ganggu istri ini, Anda kalah sama kerbau. Saya sedih betul dengan laki-laki semacam itu. Kalau memang Anda tidak mampu beradab, berakhlak yang mulia, tunjukkan tanda maafmu, ini berita marah-marah dan sebagainya. Di sisi lain Buya juga kasih nasihat kepada para istri. Kalaupun seandainya Anda menemukan suami Anda tidak mampu, jangan sombong. Jangan sok. Kalau ternyata kemampuan Allah lewatkan Anda bersyukur. Mungkin suami ada bangkrut, mukanya muka bangkrutan, dagang bangkrut, ini bangkrut, bangkrut, bangkrut. Nggak bisaan jualan. Ternyata yang bisa istri, Anda bangkit tapi dengan ketawaduan. Maka nasihat Buya juga untuk para wanita yang ternyata berkarir, hati-hati. Boleh Anda bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Tapi catatannya, izin suamimu, izin yang benar, bukan izin serem. Bang, abang tidak pernah kasih duit, kurang terus semuanya, izinkan saya ya. Udah, minta izinnya serem begitu. Ya gitu suaminya. Izinnya yang sopan, abang boleh kerja enggak kira-kira? Satu, izinnya sopan, dapat izin. Yang kedua, tempatnya terhormat, kerjaannya halal ya. Tidak meninggalkan kewajiban yang lebih penting lagi, urusan anak keluarga. Yang kelima, paling penting wahai wanita, di saat Anda mencukupi kebutuhan keluarga, ingat, yang kelima, Anda harus yakin bahwasanya di saat itu Anda semakin tawadhu, tidak semakin sombong. Sebab kalau semakin sombong, petaka juga bagi perempuan. Sehingga kalau punya masalah sama suami, langsung cerai saja. Ngajukan ke mahkamah, giliran dicerai nangis dia. Nah, kenapa?
Itu perempuan begitu. Kalau semakin, makanya yang banyak menjanda itu orang-orang banyak duit. Gitu. Karena dia bisa langsung ngajukan ke mahkamah. Jeder. Setelah itu bingung lagi, hati-hati. Makanya harus makin tawadhu. Ya namanya nasihat ya semuanya. Tadi bapak-bapaknya sudah diantemin, maka istri perempuannya enggak. Harus adil dong, nanti kacau nanti ini. Harus adil. Laki-laki bertanggung jawab. Kalau Anda memang tidak mampu, Anda harus dengan ketawaduan Anda. Mungkin suami istri kerja terhormat, tapi di rumah kerjaan istri diselesaikan dong oleh seorang suami. Biarpun makanya ganti memang suaminya tiba-tiba nyapu, masak, nggak ada masalah. Tapi dilakukan dengan bahasa cinta, kasih sayang. Istri pulang pun juga mutar, maaf bang, maafin bang ya, saya harus kerja. Maafin bang, sehingga jauh dari abang nggak bisa masak nasi. Yang masak jadi abang dong. Tapi biarpun yang masak abang, yuk kita makan bareng. Suap-suapan begitu. Jadi tetap indah begitu ya, jangan sampai hidup seperti itu. Ini tadi yang bertanya sedih. Sudah minta duit, marah-marah dan sebagainya. Maka nasihat kami apa? Nasihat kepada suami. Saya tidak bisa nasihati yang bersangkutan, pendengar. Suami tolonglah beradab. Kalau Anda punya rizki, kewajiban Anda untuk mencukupi. Jika terang Anda lemah rizki, Anda harus tetap sopan santun, harus Anda tingkatkan. Minta maaf yang serius, yang benar. Bukan karena ongkang-ongkang. Bukan memanfaatkan keadaan seorang istri. Ada seorang istri suruh kerja, dia nongkrong di belakang rumah. Nongkrong tidak karu-karuan kerjaannya. Masya Allah. Ini model laki-laki apa? Kalah sama apa tadi? Kerbau. Kemudian perempuan. Kalau Anda diberi oleh Allah kelebihan, tolong tingkatkan ketawaduan. Dan memang yang banyak perempuan di saat diberi oleh Allah dengan kelebihan, muncul kecongkaannya. Dan itu awal petaka bagi dia. Tapi kalau wanita hebat seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra, banyak wanita-wanita istimewa, di saat dia diberi oleh Allah kecukupan, kaya raya dan sebagainya, yang tampak adalah ketawaduan.